wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Luar biasa, senang sekali hari ini saya Sally Aulia Ramadanti dapat kembali menjumpai pemirsa dalam dialog menyongsong Indonesia Maju pada edisi hari ini Selasa 27 Januari 2026. Dan pemirsa, membahas mengenai menyongsong Indonesia Maju hari ini, kita akan membahas mengenai menjelang bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026 yang akan datang sebentar lagi. Tentunya ketersediaan dan juga fasilitas harga bahan pokok menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Peningkatan kualitas dan juga kebutuhan seringkali juga diiringi dengan kekhawatiran masyarakat akan pasokan serta potensi kenaikan harga sembako di pasaran. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi di tahun 2026? Kita akan membahasnya dalam menyongsong Indonesia Maju hari ini dengan dua narasumber yang luar biasa sudah hadir bersama kita. Yang pertama, Ibu Mercy Windrayani SE MAK selaku pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Kabar baik hari ini ya, Bu ya? Siap. Alhamdulillah. Dan kita tidak berdua saja nih, Bu. Ada satu lagi narasumber kita yang luar biasa, yaitu Mas Muhammad Rahman Bayumi ME selaku pengamat ekonomi dari UIN Raden Fata Palembang. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak Sally. Agak grogi ya, Mas ya. Jadi kita berdua orang yang luar biasa ini untuk membahas tema yang sangat luar biasa. Kabar baik hari ini juga, Mas ya? Alhamdulillah, baik. Mbak Sally sehat ya? Sehat juga, sehat. Alhamdulillah. Dan kami juga mengundang pemirsa untuk berdialog dan berinteraksi bersama kami hari ini melalui telepon di 0711-311-454 atau melalui WhatsApp di 0823-1198-1790. Nah, mungkin untuk membahas yang pertama ini ke Bu Mesir terlebih dahulu nih, Bu ya. Siap. Mengenai penyambutan kita, bagaimana ketersediaan bahan pokok dan pasok untuk menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Bu, dari Bulog sendiri. Ya, terima kasih Mbak Sally. Jadi kami dari Bulog sangat siap ya. Jadi memang tugas Bulog mempunyai 3 pilar, itu keterjangkauan, ketersediaan, dan juga kita stabilitas. Jadi untuk saat ini Bulog sangat, khususnya untuk komoditi beras, kita sangat aman dan sangat terkendali dengan adanya 84.000 ton Sumsel Babel. Kebetulan Sumsel ini kemudian Bulog adalah di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Tapi kalau untuk Sumsel sangat cukup aman untuk menghadapi hari besar keagamaan Idul Fitri. Jadi ini kami sangat siap dan sangat aman untuk stok, terutama untuk komoditi beras. Jadi apakah sudah ada dilakukan persiapan sendiri, Bu, untuk menjelang bulan suci Ramadan ini? Ya, selain stok yang sudah ada di gudang-gudang kita juga sekarang dalam rangka sudah ada banyak penyerapan ya. Jadi ada beberapa wilayah yang ada panen dan kami juga hari ini sudah menyerap lebih dari 2.000 ton untuk menghadapi ini. Jadi stok yang ada di Bulog, di gudang-gudang yang ada di seluruh Sumatera Selatan, kita ada 3 cabang, ada cabang Lahat, cabang Lubuk Linggau, dan cabang Oku. Di sana ada gudang-gudang kita, selainnya ada di Palembang. Kita juga menyerap di beberapa wilayah yang memang sekarang sudah ada panen. Jadi tidak usah khawatir, jadi kami sangat untuk stok sangat aman. Luar biasa, jadi memang masyarakat nggak perlu khawatir lagi, Bu ya, karena Bulog udah jadi terdepan untuk menyiapkan bulan suci Ramadan ini. Luar biasa. Nah, mungkin kita ke Mas Rahman terlebih dahulu nih, Mas, mengenai isu ini mungkin ya sering terjadi setiap tahun ya, mengenai stok dan juga mungkin harga bahan pokok yang makin menaik untuk bulan suci Ramadan. Bagaimana tanggapan Mas sendiri? Oke, seperti yang disampaikan Bu Mercy, bahwasanya memang stok kita tuh nggak pernah kekurangan ya. Apalagi kalau dari pemerintah itu sudah selalu siaga, bahkan dari jauh-jauh hari sebelum menjelang Ramadan. Cuman itulah tadi, balik lagi kepada masyarakat, karena itu berulang, biasanya ada permainan pasar, kadang-kadang ada juga perilaku masyarakat yang kurang oke. Itu juga yang kadang-kadang masih bisa mengganggu bagaimana stok tadi, karena mau nggak mau, karena itu momentumnya sesekali, itu kadang-kadang masyarakat masih juga bisa menahan, misalnya melakukan penimbunan. Nah itu yang terkadang merusak harga juga di pasaran kayak gitu. Tapi insya Allah nggak akan terjadi, Mas, ya, tahun ini? Harusnya seperti itu. Kita sendiri nih mungkin, Bu ya? Iya, perlu sangat antisipasi, yaitu pengawasan ya. Kayaknya kita sama-sama dengan masyarakat juga mengawasi bagaimana program dari pemerintah tadi itu bisa juga ditindaklanjuti dan kita bisa bersinergi lah kayak gitu, bersama-sama menjaga harga di pasaran. Ya, jangan sampai gara-gara kita sendiri, perbuatan kita seperti penimbunan tadi, bahkan malah yang menyebabkan harga bahan pokok naik itu tadi, Bu ya? Iya. Oke. Apalagi panik buying, Mbak, juga gitu. Betul sekali ya. Menjelang hari raya besar itu biasanya panik buying, banyak yang menimbun dan lain sebagainya. Ini yang masih menjadi isu masyarakat. Nah, mungkin kalau dari Bulog sendiri, Bu, adakah
bahan pokok yang memang menjadi prioritas sendiri? Apakah selain beras atau minyak atau lain sebagainya yang memang menjadi prioritas? Iya, kalau Bulog ini memang untuk PSO-nya, itunya kita memang beras, tetapi kita juga ada komersil ya. Jadi ada juga gula, ada juga minyak, ada juga beras komersil. Jadi hal-hal yang bisnis, jadi hal-hal yang tadi yang dikhawatirkan misalnya panik buying, kita sebenarnya sudah kita antisipasi. Jadi dengan adanya operasi pasar, dengan adanya gerakan pangan murah, jadi hal-hal tersebut jadi dapat ditemui oleh masyarakat dengan mudah. Jadi tidak harus ke pasar, tapi kita kan selalu ada di yang kalau apalagi di Bulog kita sering adanya satgas, sehingga kita di apa ya, di tempat-tempat yang memang yang diminta sama masyarakat atau kita lihat ada sedikit kenaikan, itu segera kita gelontorkan beras-beras kita, segera kita melakukan operasi pasar. Jadi masyarakat tidak usah khawatir dengan harga naik atau dengan pasokan yang agak berkurang, itu segera kami antisipasi itu. Luar biasa, sampai dibentuk satgas Bu ya, biar nanti masyarakat tuh mudah untuk melapornya atau bisa mengadu dengan cepat ke Bulog tadi terkait dengan pasokan dan juga stok yang ada di daerah kita, bisa langsung dikirim Bu ya kalau misalkan stok kita kekurangan tadi. Oke, nah kalau misalkan sebelumnya Bu, untuk distribusi Bulog agar stok di daerah-daerah ke pelosok atau lain sebagainya itu bagaimana kiat-kiat kita? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa Bulog ini bukan hanya di Kanwil, tetapi kita ada cabang. Jadi kita ada di cabang Lahat, ada di cabang Lubuk Linggau dan cabang Oku. Dan semua stok yang ada di persediaan yang ada di cabang-cabang itu hampir semuanya merata. Artinya kita akan melihat kalau seandainya di beberapa cabang kita atau di daerah kita itu, di beberapa daerah yang agak sedikit berkurang, kita akan pasok. Jadi baik itu beras ataupun baik yang tadi komersil, itu kita akan selalu ada koordinasi, baik itu dari internal kita sendiri maupun dengan eksternal, baik dengan dinas ketahanan pangan misalkan atau dinas perdagangan, itu kita selalu ada koordinasi supaya kita melihat di mana nih yang bisa kita pasok, di mana yang bisa kita sama-sama bersinergi untuk berkolaborasi untuk hal-hal yang tadi ya, misalkan ada kekurangan. Jadi tidak lepas dari koordinasi dan juga tim ya penggerak untuk memasok tadi, luar biasa. Nah kalau dari Mas Rahmat sendiri Mas, dari sisi ekonomi seberapa besar nih pengaruh lonjakan permintaan musiman terhadap stabilitas stok dan juga harga? Sangat berpengaruh ya, apalagi kalau itu momentum 1 tahun 1 kali, itu biasanya masyarakat memang terjadi perubahan pola perilaku konsumsi dan lain-lain, dan tidak jarang juga masyarakat kadang-kadang stok duluan. Nah kadang-kadang stoknya juga bisa berlebih. Nah hal itulah juga yang mengakibatkan karena permintaan yang banyak akhirnya tidak diiringi dengan stok yang cukup. Kadang-kadang itu juga meningkatkan akhirnya harga naik, inflasi dan lain-lain kayak gitu. Jadi berpengaruh besar ya Mas ya tentunya. Sangat berpengaruh. Tapi apakah kondisi ekonomi nasional saat ini nih memang memberi tekanan tambahan pada sektor kebutuhan masyarakat? Sebenarnya kalau untuk kebutuhan sendiri ini tentunya ada keterkaitan dengan program-program pemerintah, karena seperti kenaikan sekarang seperti harga ayam, telur dan lain-lain itu tidak lepas dari program pemerintah seperti MBG. Tapi itu kan sudah diantisipasi dengan ketersediaan dari Bulog sendiri sudah menyiapkan bahan baku sembako yang cukup. Jadi saya rasa nggak begitu bermasalah sejauh ini ya. Tapi apakah prediksi Mas nanti akan ada kenaikan harga sendiri Mas untuk bahan pokok itu? Kalau untuk prediksi kenaikan harga, menurut saya tetap ada, tapi dengan ketersediaan dari sembako, dari Bulog, saya harap tidak akan signifikan, jadi masih bisa diatasi. Karena masyarakat juga saya rasa sudah mulai cerdas ya dalam mengantisipasi hal tersebut. Memang juga sejauh ini harga bahan pokok di pasaran pun relatif stabil Bu ya? Stabil banget. Iya, bawang dan juga cabai segala macamnya relatif stabil, termasuk juga minyak, beras dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Kita harapkan juga nanti mungkin kalau misalkan memang mengalami kenaikan tidak jauh beda lah dari harga yang saat ini untuk ketersediaan bahan pokok. Baik, kalau dari Bulog sendiri nih Bu, apakah ada skema khusus untuk membantu atau memberikan masyarakat untuk pemasokan di bulan suci Ramadan ini? Persiapan dari Bulog sendiri? Ya, persiapan tadi kita berkoordinasi, jadi memang kita tidak lepas ya dengan dinas-dinas terkait, dengan kita juga masuk tim TPID, tim pengendalian inflasi daerah, jadi itu selalu kita berkoordinasi. Jadi biasanya kita selalu mengadakan yang namanya tuh gerakan pangan murah. Jadi gerakan pangan murah itu
akan ditentukan di titik-titik mana yang dapat masyarakat dapat langsung datang gitu ya. Dan itu bukan Bulog saja. Jadi tadi bisa ada ayam, bisa juga ada bawang gitu ya. Sedangkan Bulog ini kan kebanyakan adalah beras gitu, walaupun ada juga minyak sebagian, ada juga gula. Jadi masyarakat sangat mudah untuk menemukan komoditi yang memang dibutuhkan gitu pada saat untuk nanti mau puasa atau nanti mau lebaran gitu. Kira-kira gerakan pangan murah ini kapan Bu inisiasinya akan dilakukan? Nah ini kita koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, jadi supaya jangan sampai ada kita harus komunikasi lah ya. Betul. Jadi di titik-titik mana, jadi kita konsennya di sana dan biasanya 1 minggu tuh bisa 2 kali gitu atau 3 kali. Jadi itu menjelang bulan Ramadan itu sangat pasti padat itu. Sebelum puasa Bu Sebelum ya, puasa dan juga sebelum atau hari raya. Pas sebelum hari rayanya. Sebelum hari raya tadi. Tapi itu juga tersebar di daerah yang ada di wilayah Betul. Sumatera Jadi Selatan. jadi di cabang kita di Oku. Jadi bisa jadi nanti di Oku Timur, di Oku Selatan atau di Oku Raya sendiri atau juga di Lahat, di Muara Enim. Jadi itu semuanya nanti juga bersumber ya, artinya terkomunikasi lah dengan Bulog sehingga kegiatan-kegiatan itu dapat dilaksanakan dengan baik dengan berkolaborasi dengan pemerintahan daerah. Dan ini pasti setiap tahun akan diadakan Bu ya gerakan pangan murah ini tadi ya. Luar biasa. Nah, kalau dari selain ketersediaan stok kita Bu, masyarakat kan juga khawatir balik lagi terkait dengan soal harga. Kalau dari Bulog sendiri, langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut seperti apa Bu? Iya, jadi kita punya namanya tim pengendalian harga. Jadi tim ini juga akan memonitoring ke pasar-pasar, terutama pasar-pasar tradisional, pasar-pasar yang menjadi menjadi penilaian tuh. Jadi itu yang akan kita monitor. Dan kita mempunyai harga eceran tertinggi HIT. Jadi tidak boleh melebihi harga HIT itu. Jadi misalkan harga beras itu harga untuk medium kan 12.500. Tidak boleh melebihi harga 12.500. Jadi itu kita monitoring dengan Satgas Pangan, dengan dinas terkait, dengan BPS juga. Kita akan datang ke pasar untuk melihat dan menilai langsung ke masyarakat apakah komoditi, khususnya komoditi sembako yang benar-benar dibutuhkan masyarakat itu tidak boleh melebihi dari HIT itu. Jadi memang ada evaluasi terus Bu ya, setiap harinya mungkin ya kita mengecek untuk harga di pasar ini saat ini berapa, jangan sampai nanti menyusahkan masyarakat loh Bu untuk kenaikan harga ini luar biasa. Oke, siap. Nah, kalau dari Mas Rahman sendiri Mas, mengenai operasi pangan murah ataupun gerakan pasar murah yang kerap terjadi ini bagaimana tanggapan Mas sendiri Mas? Kalau untuk gerakan pasar murah itu kita sering lihat di lingkungan sekitar, itu menurut saya sangat efektif karena itu bisa secara langsung bisa memberikan bantuan, bisa menekan harga dan juga sebagai kontrol ya, kontrol juga untuk harga karena memang kan sering kali ketika ada momen seperti itu ada kenaikan harga sehingga pasar murah itu sangat bisa membantu untuk menstabilkan harga di pasar. Tapi mengenai kenaikan harga nih Mas ya, terkadang tuh juga memang kenaikan harga, tapi stoknya itu sebetulnya aman nih Mas. Bagaimana tanggapan Mas ini? Sebetulnya terjadi karena apa nih kenaikan harga itu? Kalau menurut saya kenaikan harga itu tidak lain karena adanya perubahan perilaku dari masyarakat. Misalnya ketika menjelang Ramadan, Idul Fitri, itu kan harusnya kita sebagai umat Islam kan disuruh menahan hawa dan nafsu kayak gitu. Tapi kadang-kadang yang namanya Ramadan itu perayaan sekali, jadi wajar juga lah kadang-kadang terjadi perubahan perilaku sehingga masyarakat kadang membeli sembako itu sebanyak-banyaknya karena ketakutan harga yang naik, juga kadang mungkin juga dikarenakan rasa lapar sehingga kadang-kadang menginginkan stok itu penuh, apalagi kadang-kadang ibu-ibu belum penuh kulkasnya, belum berhenti jajan. Akhirnya dikarenakan banyaknya membelanja tadi, itu juga bisa mempengaruhi karena hukum pasar, hukum harga sendiri ketika permintaan itu banyak maka harga itu sendiri akan naik kayak gitu. Luar biasa. Ini ilmu baru nih, biasanya kenaikan harga ini karena stok dan lain sebagainya, tapi ini karena tren Mas ya, ini memang karena luar biasa. Karena kalau kita lihat seperti yang disampaikan Bu Mercy, pemerintah itu sudah berupaya sangat luar biasa ya, bahkan menteri pun itu benar-benar memastikan bagaimana sembako itu sudah terpenuhi, harusnya cukup. Tapi itulah tadi karena ketika di pasar ada produsen, itu bisa jadi penimbunan karena ingin harga yang mungkin yang lebih dan juga perilaku masyarakat yang
tidak biasa, itu yang bisa menyebabkan harga meningkat. Apalagi sekarang trennya FOMO-FOMOan Mas ya. Nah, iya, Jadi benar memang banget. ikut-ikutan juga ya untuk ini. Tapi kita harapkan balik lagi untuk kenaikan harga ini tidak jauh lah atau relatif stabil nanti harganya Ya. untuk menyambut bulan suci Ramadan. Oke, luar biasa. Kita akan melanjutkan perbincangan kita nih Mas, Ibu. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami. Online. Iya, sekarang nih kan zaman sudah canggih, ay. Tidak perlu lagi gitu nak melok kelas masak nian ke sana. Yuk dari ABB, cak mana cara bikinnya. Jadi, pastilah lemak. Ini. Lah, kau ini becak apa dulu? Becak rendang daging. 3 hari diangeti, tambah lemak. Nah, dia pulau. Idangnya. Tapi kira-kira utang aku bagi dulu dibayar boleh kan? Terima segala kekurangan. Bersyukur intinya. Wait. Maksud saya ini kurang ini bukan nggak bersyukur, padanya belanjanya kurang 10.000. Bukan saya nggak mau terima kekurangan, tapi memang belanjanya kurang 10.000. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Menyongsong Indonesia Maju dan kita akan melanjutkan perbincangan kita saat ini. Dan mungkin kita akan melanjutkan ke Bu Mercy terlebih dahulu nih Bu, terkait dengan stok yang ada di Bulog mungkin ya. Nah, saya akan menanyakan mengenai seberapa lama sih stok yang ada di Bulog ini terjangkau kepada masyarakat Bu? Ya, jadi memang Bulog tadi saya dari awal ke bawah kita adalah bagaimana ketersediaan. Nah, ini kan menjadikan stok ya untuk cadangan pangan pemerintah. Jadi untuk kita kalau memang cadangan artinya kita memang harus siap. Untuk ke depan artinya kita untuk stok sendiri kita sudah siap sampai 4-5 bulan ke depan. Tetapi ini untuk sekarang ada panen, kita juga menyerap sehingga nanti masa simpannya juga akan lebih panjang. Gitu ya. Jadi ini untuk ada 84.000 ton yang sudah kita siapkan. Jadi ini sudah sangat cukup aman, apalagi ini menjelang Lebaran, menjelang Ramadan. Jadi untuk 6 bulan ke depan itu sudah sangat cukup aman. Berarti juga setelah Hari Raya Idul Fitri pun juga sudah aman Bu ya, ya stok kita sudah aman, ya, tidak karena perlu tadi cadangan tambahan betul, juga ya. Ya. Jadi tetap dimanapun nanti kalaupun ada yang panen,
dapat diinformasikan ke kita untuk kita serap karena harga gabah gabah panen itu GKP gabah kering panen itu sekarang kan udah 6.500 ya. Artinya ini untuk penyemangat para petani supaya kita ada jaminan bahwa hasil produksinya itu ada yang diserap gitu ya. Jadi Bulog sangat meminta atau sangat juga berharap ada informasi di daerah-daerah mana yang panen akan kami serap jadi dengan harga yang bagus sekarang pemerintah 6.500 ya. Tadi. Jadi tetap terbuka Bu ya ketika ada petani yang panen kita juga tetap menyerap ya, tidak menutup untuk tidak dilakukan dan lain sebagainya. Betul, tapi kita tetap terbuka juga untuk para petani untuk kita serap tadi hasilnya. Ya, jadi memang Bulog ini kan dari hulu kan hilir. Pada saat dia panen kita serap, pada saat hilir kita nanti penyaluran melalui SPHP dan kami juga ada namanya cadangan. Jadi itu yang sekarang tugasnya Bulog seperti itu. Jadi dari hulunya dan dari hilirnya. Semuanya aman juga Bu ya, stok juga aman, luar biasa. Tapi apakah juga kondisi cuaca atau bagaimana pengaruh panen ini dipengaruhi oleh cuaca Bu? Ya, cuaca pasti ya, karena memang sekarang lagi musim hujan. Tapi kita ada mitigasi. Jadi mana yang kita juga kerjasama dengan Dinas Pertanian atau dengan mitra-mitra kita, mana yang memang siap untuk kita panen. Memang untuk GKP itu equality, tetapi harus dengan syaratnya usia panen pas. Jadi tidak boleh di bawah, artinya belum siap panen udah kita panen gitu ya. Nah itu yang kita sekarang lagi kita sosialisasikan. Jadi itu yang hari ini pun sampai hari ini pun kita tetap menyerap untuk GKP ini. Jadi masyarakat tidak usah ragu bahwa stok kita aman dengan adanya penyerapan sampai hari ini. Baik, luar biasa. Mungkin saya ke Mas Rahman terlebih dahulu Mas mengenai kenaikan upah nih atau pendapatan yang diterima oleh masyarakat, apakah juga mampu mengimbangi kenaikan harga pangan itu sendiri Mas menurut Mas? Oke, kalau kenaikan upah itu kan apakah itu berpengaruh? Jelas berpengaruh. Tapi balik lagi bagaimana perilaku masyarakat dalam memanfaatkan uangnya. Karena memang kenaikan upah biasanya apalagi dalam momen Idul Fitri itu kan memang masyarakat secara umum itu akan mendapat tambahan penghasilan. Baik dari gaji tambahan lah, apalagi Idul Fitri ya, apalagi dapat THR dan lain-lain. Sehingga di situ momennya kan berarti masyarakat akan belanja yang lebih banyak, sehingga itu sangat bisa menaikkan harga juga di pasaran. Jadi memang berpengaruh tadi Mas ya, Sangat apalagi berpengaruh. ditambah gaji tambahan dan lain sebagainya menjelang Hari Raya Idul Fitri yang biasa kita terima. Oke, nah kalau dari kelompok masyarakat mana yang paling terdampak fluktuasi Mas, menurut Mas sendiri seperti apa? Kalau menurut saya yang sangat terdampak itu sebenarnya menengah ke bawah ya. Kalau seandainya menengah ke atas itu perubahan 1.000, 2.000 itu nggak begitu berdampak. Tapi sering kita jumpai di masyarakat sendiri ketika terjadi perubahan 500 saja masyarakat tuh bisa ngomel kayak gitu. Sehingga yang sangat berdampak itu, maka dari itu mungkin operasi pasar murah ini sangat diperlukan untuk masyarakat secara umum. Jadi kalau ada masyarakat misalnya yang merasa 1.000, 2.000 nggak begitu berpengaruh, berarti dia bukan sasarannya kayak gitu, bukan targetnya. Karena sering juga kita jumpai di masyarakat ada juga tuh yang kadang merasa kayak kenapa bedanya cuma 1.000, 2.000 mending nggak usah. Nah berarti itu bukan target dari operasi pasar murah. Karena tetap saja operasi pasar murah itu sangat bermanfaat. Terbukti setiap kita lewat kadang-kadang terjadi operasi pasar murah tuh antrinya kan udah rame. Iya, betul. Berarti itu menunjukkan bahwasanya masyarakat tuh sangat membutuhkan perubahan harga 1.000, 2.000 tuh sangat berarti. Sangat berpengaruh juga. Nah, saya tim yang berpengaruh sih Mas. Iya. Saya rela antri di 1.000, 2.000 Bu. Iya, walaupun bedanya sedikit tapi saya tetap memilih yang lebih murah lah pokoknya. Benar. Oke, nah kalau dari Mas sendiri, menurut Mas apakah juga stabilitas pangan ini berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi kita secara global, Mas? Oh ya, kalau pertumbuhan perekonomian itu sangat ditentukan ya dari harga dan lain-lain. Tapi kalau secara makro sendiri kan faktornya ada banyak. Tapi bagaimana produktivitas masyarakat dalam menghasilkan produk itu yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian secara nasional. Termasuk juga dengan inflasi daerah juga, Mas? Iya, semuanya berpengaruh. Kalau kita sudah berbicara ekonomi, itu apapun yang bagaimana perilaku masyarakat atau perilaku konsumen, perilaku manusia dalam ekonomi itu semuanya sangat berpengaruh. Oke, jadi semuanya memang seperti roda lah Mas ya. Jadi semuanya berpengaruh bagaimana harga itu naik, juga inflasi itu bagaimana, semuanya berpengaruh dan juga saling lah untuk berpengaruh tadi. Ya. Oke, luar biasa. Mungkin balik lagi ke Bu Mercy nih Bu, bagaimana dari Bulog sendiri terkait dengan
program SPHP nih Bu yang saya mau tanya mengenai SPHP itu sendiri bagaimana saat ini? Ya, SPHP ini adalah beras yang medium ya, beras yang bersubsidi. Jadi memang ini tadi benar tadi operasi pasar atau gerakan pangan murah ini menjadi SPHP ini banyak yang dicari. Jadi beras-beras kita yang sekarang kita gelontorkan itu hampir lebih kurang untuk 1 tahun ini hampir 30.000 ton ya yang sudah kita gelontorkan. Itu juga berpengaruh sangat tadi menekan harga, terus juga menjadi pasokan untuk di pasar-pasar. Jadi masyarakat melihat bahwa itu ada pilihan lah. Seandainya mereka meminta untuk beras-beras medium, kita sudah ada. Kalau memang beras premium silakan gitu ya. Jadi kita masyarakat sekarang udah pinter-pinter ya, Mas. Jadi bisa memilih lah. Jadi yang kita tetap artinya pemerintah tetap menyediakan beras-beras yang medium, beras yang disubsidi dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Nah, biasanya kan SPHP ini juga tersedia di operasi pasar murah, gerakan pangan murah tadi Bu ya, luar biasa. Tapi untuk sekarang mungkin jika masyarakat mau membeli di Bulog langsung, apakah bisa Bu? Oh ya, jadi kita ada beberapa jaringan, bukan saja di OP atau di GPM, tetapi kita juga ada di pasar-pasar tradisional, bahkan di retail modern pun sudah ada. Jadi masyarakat dengan harga yang tidak sama, Bu, ya? Harganya tidak boleh melebihi HIT tadi. Ya, jadi harganya HIT-nya kan 12,5. Sedangkan dari kita itu artinya tidak boleh melebihi 12,5. Jadi memang fluktuatif lah di beberapa pasar. Ada yang harganya di bawah harga 12.000, harga yang 11.900. Artinya kita menjamin bahwa beras itu tidak boleh ada di atas HIT. Dan itu yang pertama. Yang kedua untuk pasokan. Jadi pasokan ini kami memasok ke beberapa jaringan kita, termasuk tadi ada yang pasar tradisional, ada retail modern, bahkan kita juga ada outlet kita, RPK, rumah pangan kita, juga ke koperasi-koperasi. Jadi ada beberapa koperasi merah putih ya sekarang pun sudah ada gitu ya. Jadi semuanya untuk beras-beras ini, beras SPHP khususnya itu dapat kita gelontorkan, dapat ditemukan oleh masyarakat dengan mudah di jaringan-jaringan itu. Luar biasa. Dan juga harganya juga di bawah HIT tadi Bu ya, tetap betul. di 12.500 lah Betul, paling maksimalnya Bu ya, luar biasa. Walaupun nanti kita belinya di pasar modern, pasar tradisional, harganya pun tetap sama Bu ya? Sama, ya di atas, tidak boleh di atas HIT, tapi di bawah itu banyak. Artinya tidak boleh di atas HIT. Luar biasa. Nah, kalau dari Bulog sendiri Bu, apakah ada skema khusus nih dari Bulog untuk membantu masyarakat yang mungkin berpenghasilan rendah dan lain sebagainya? Ya, jadi selain tadi ada beras SPHP, kita juga ada program namanya bantuan pangan. Ini gratis. Jadi memang untuk tahun 2025 kita ada 4 bulan, Juni, Juli, dan Oktober, November. Jadi itu yang diberikan kepada masyarakat yang tadi yang penghasilannya ya. Jadi ini yang kita gelontorkan dan kita juga sudah kita salurkan untuk di daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Ini kita berikan sesuai dengan data yang diberikan oleh Dinas Sosial. Itu yang kita salah satu yang membantu lah ya, sehingga masyarakat juga tidak kekurangan terhadap beras ini. Jadi itu setiap tahun kita lakukan Bu ya? Setiap tahun kalau ada penugasan pasti kita lakukan. Wah, luar biasa. Nah, kalau untuk memetakan potensi kerawan distribusi atau penimbunan menjelang Ramadan Lebaran Bu yang sering kali terjadi, ini seperti apa Bu? Ya, sebenarnya kalau kita kan ada yang tadi saya bilang, pertama kita punya tim pengendalian harga, ada juga kita ada pemantauan pasokan-pasokan. Nah ini kita dengan tim dengan Satgas Pangan, dengan dinas-dinas terkait, kita datang ke pasar untuk monitoring. Bahkan kita juga sering juga datang ke gudang-gudang nih Mas Rahman untuk melihat apakah pasokan mereka kurang atau seperti apa. Nah ini kan kendala-kendala misalnya dengan distribusi, dengan adanya misalkan hujan atau seperti apa. Jadi pasokan untuk ke gudang atau pasokan untuk ke pasar itu berkurang, itu biasanya kita diskusikan. Itu yang jadinya. Jadi tim ini yang nanti akan melihat kalau memang perlu kita pasok, kita pasok. Oke, jadi sudah siap Bu ya pokoknya ya, kita mengirimkan kita mengantisipasi kita untuk antisipasi tadi luar biasa. Nah mungkin setelah ini kita akan ke Mas Rasman mengenai resiko ataupun waspada kita terhadap kenaikan harga dan lain sebagainya Mas ya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami.
Dalam momentum istimewa Hari Jadi TVRI Sumatera Selatan ke-52 tahun, kami mempersembahkan Sumatera Selatan hari ini, edisi spesial Tokoh Masyarakat Sumatera Selatan. Narkoba tak lagi hanya mengancam orang dewasa, tetapi juga merambah ke kalangan pelajar. Seorang terdakwa terjerat kasus pencurian sepeda motor. Terdakwa saat ini menjadi agenda sidang. 18 personel Polres Lahat mendapat hukuman. 1 personel dinyatakan sudah PTDH. Masyarakat Kabupaten Muara Enim bersama donatur menyalurkan bantuan kemanusiaan. Sejumlah rumah warga yang berada di bantaran sungai di kawasan Tujuh Ulu Palembang kembali tergenang. Pasca banjir yang melanda 6 kecamatan di Kabupaten Oku Timur, kondisi wilayah terdampak kini berangsur normal. Pemirsa, guna memberikan hak komunikasi warga binaan, Lapas Kelas 2A Lahat memberikan fasilitas berupa warung telekomunikasi. Eksklusif hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara palu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, pernah berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Anda masih bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju dan kita akan melanjutkan perbincangan kita yang sempat terputus tadi. Nah, saya akan ke Mas Rahman terlebih dahulu nih Mas, mengenai yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini mengenai dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, resiko apa sih yang perlu kita waspadai untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri dan juga bulan suci Ramadan tahun ini? Oke, kalau kita bicara risiko menjelang Ramadan, tentunya menurut saya risiko berlebihnya pengeluaran daripada pendapatan, karena itu salah satu mungkin secara mudahnya agar masyarakat juga bisa dapat memahami bahwasanya setiap tahun kita tahu bahwasanya setiap menjelang momen-momen besar itu kan pengeluaran itu banyak sekali yang terkadang tuh di luar dari prediksi, misalnya kenaikan harga dan lain-lain. Terkadang meskipun stoknya memang banyak, tapi kita nggak pernah tahu apa perubahan tren apa nanti menjelang hari raya, sehingga risiko-risiko seperti hutang yang banyak, terus kelebihan cicilan dan lain-lain dalam menyambut hari Idul Fitri, menurut saya itu risiko yang harus diantisipasi oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu ada baiknya menabung emas, misalnya kita investasi, menabung hal-hal yang kecil kayak gitu, terus memanfaatkan lahan untuk menanam kayak gitu. Itu juga hal-hal kecil yang bisa membuat perubahan yang besar untuk mengantisipasi risiko ketika Idul Fitri, Ramadan dan lain-lain. Karena biasanya kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri, apalagi masnya serba baru biasanya, serba baru, mau handphone baru, baju baru, semuanya mau yang baru.
Tapi kalau misalkan dari segi harga, bahan pokok dan lain sebagainya yang perlu kita waspadai apa sih Mas? Kalau resikonya yaitu resiko kenaikan harga. Itu kan pasti ketika terjadi permintaan yang berlebih sehingga masyarakat mau nggak mau itu harus melakukan stok dulu nih. Stok, jadi kira-kira keperluan apa yang bahannya nggak expire dan nggak rusak, yang sekiranya bisa disimpan dulu, itu boleh disimpan. Tapi balik lagi nyimpannya jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak akhirnya nanti kesannya seperti panic buying. Kalau sudah terjadi panic buying di masyarakat, misalnya takut bahannya habis, itu juga bisa merubah stabilitas harga di pasaran kayak gitu. Baik. Nah, kalau dari Mas sendiri, menurut Mas, apakah seberapa besar peran spekulan dan rantai distribusi panjang dalam menciptakan gejolak harga tersebut? Oh, jadi kalau kita sudah bicara soal pasar itu sangat diperlukan sebenarnya mental-mental dan perilaku spekulan ataupun pemain pasar itu yang sangat baik ya. Maksudnya kita sangat menuntut juga untuk bagaimana masyarakat itu secara bersama-sama itu bisa menyadari bahwasanya apapun yang mereka lakukan di pasar itu bisa memberikan dampak yang negatif juga kalau seandainya dilakukan penimbunan dan lain-lain. Karena untuk apa pemerintah mempunyai stok yang sangat luar biasa mencukupi 4-5 bulan ke depan kalau seandainya masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu untuk hal-hal yang negatif. Akhirnya itu bisa merugikan banyak pihak. Oleh karena itu seluruh ya kita menghimbau dengan ada kegiatan ini sebenarnya kita mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap tenang karena 4-5 bulan berarti sembako aman persediaan di pasar, tapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan penghasilan yang lebih itu juga menjadi tantangan juga kayak gitu. Tapi balik lagi Mas, mengenai kenaikan harga itu sendiri, apakah memang ketergantungan pada pasokan dari luar daerah juga masih menjadi penyebab atau persoalan utama di Sumatera Selatan ini Mas? Kalau menurut saya, kalau untuk stok dari luar itu masih diperlukan karena memang kita tahu bahwasanya ada di antara 9 bahan pokok juga itu ada memang bahan-bahan yang tidak bisa diproduksi di Sumatera Selatan. Tapi itu kan sudah diantisipasi dari pemerintah juga untuk menyediakan seperti bawang yang cukup, seperti itu. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena kebetulan pagi tadi juga saya udah ngecek-ngecek harga di pasar masih aman semua. Masih aman. Cabai, bawang, minyak karena saya tahu tapi balik lagi ya, pasar itu berbeda-beda. Kalau di pasar induk itu harganya jauh lebih murah. Bahkan ada yang bedanya sampai 6.000, 8.000 kayak gitu dengan pasar-pasar yang biasa kayak gitu. Jadi tergantung juga mana pasar Mas ya, mana pasar yang induk dan juga pasar yang memang di daerah-daerah tertentu lah. Biasanya harganya memang relatif berbeda. Tapi masih stabil lah. Iya, masih stabil. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari pemirsa di rumah nih. Izin Ibu, Mas saya bacakan terlebih dahulu dari Tasya di Lubuk Linggau. Pertanyaannya bagaimana efektivitas program berdas SPHP dalam menahan laju inflasi pangan menjelang hari raya? Mungkin dari Ibu sendiri. Iya, kalau tadi yang saya katakan bahwa SPHP ini sangat dinanti sebenarnya ya oleh masyarakat, terutama yang tadi untuk ke pasar-pasar tradisional. Jadi apalagi di Lubuk Linggau, kita punya cabang Lubuk Linggau, jadi cabang kami sangat masif gitu untuk memasarkan produk-produk khususnya SPHP ini. Jadi bukan saja hanya tadi di pasar tradisional, itu masyarakat sangat mudah menemukan gitu ya dengan harga yang tadi yang di bawah HIT. Jadi sangat terjangkau. Jadi tidak harus ada event tadi, harus ada OP, harus ada GPM, tidak perlu karena SPHP di beberapa channel kita ada pasar tradisional, ada retail modern juga, ada juga di outlet kita RPK, bahkan kita juga sinergi dengan TNI sehingga dapat juga dimasarkan, digelontorkan di wilayah-wilayah atau di tempat-tempat yang sangat mudah ditemukan oleh masyarakat. Jadi sangat luas Bu ya, sangat luas, betul. Bisa dimanapun nanti ya masyarakat tuh menemukannya. Ini ada tambahan lagi Bu dari Susi di Palembang, apakah ada kenaikan harga SPHP di Bulog untuk tahun 2026 katanya Bu? Untuk sementara belum ada ya. Jadi untuk sementara tetap harganya HIT di 12.500. Jadi sampai hari ini kita memang tidak ada untuk kenaikan harga SPHP tersebut. Baik, terima kasih. Nah kalau dari Mas Rahman nih ada pertanyaan juga dari Salwa di Palembang, mau nanya ke Pak Rahman, strategi apa sih yang harus dilakukan masyarakat agar harga tidak melonjak tetapi kebutuhan pangan tetap terjaga dalam menyambut Ramadan dan merayakan Idul Fitri? Agar harga tidak melonjak, menurut saya yang pertama masyarakat harus tenang dalam berbelanja karena bagaimanapun usaha dari pemerintah kalau seandainya masyarakatnya nggak tenang, gerasa gerusuk, panik buying, tetap saja akan terjadi lonjakan karena disitulah penjual akan memainkan harga. Sehingga
masyarakat tetap tenang. Yang kedua, antisipasinya itu menabung. Mau nggak mau kita harus nabung karena kenaikan harga itu merupakan satu hal yang lumrah ketika terjadi hal-hal momen tersendiri, perayaan dan lain-lain, sehingga harus nabung. Apalagi kalau bisa nabung emas, persediaannya itu kalau bisa jangka waktunya jangan mepet. Misal kita untuk menghadapi perayaan tahun depan, nabung emasnya sekarang, itu sangat luar biasa perubahannya. Jadi memang harus menabung tadi Mas ya, luar biasa. Oke, ini ada pertanyaan dari pemirsa di rumah nih. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore juga Mbak. Iya, dengan siapa? Di mana? Boleh diperkenalkan Ibu? Saya Bu Ruli di Pelaju, Mbak. Ya, silakan Bu Ruli. Bu Ruli. Pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang hadir di TVRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya senang sekali atas arahan Ibu berbicara di TVRI ini. Mudah-mudahan masyarakat Palembang banyak yang mendengar. Tapi ada juga saya ingin menyampaikan saran, Ibu, Bapak, kalau mengecek pasar, tolong jangan pakai baju seragam, Pak. Ya, pakai baju biasa aja. Nah, jadi ketahuan, seperginya Bapak ketahuan. Nah, karena ada Bapak ya harganya sekian, Bapak pergi harga tetap naik. Nah, kasihan kan masyarakat kecil. Sudah itu seperti kata Ibu Bapak tadi juga, kalau untuk menyambut dari sekarang sampai kalau untuk pasar murah, saya senang sekali diadakan pasar murah itu banyak-banyak. Nah, sebab pasar murah itulah yang bisa menolong masyarakat. Betul. Nah, dan juga itu masalah pasar murah itu kalau seandainya kata ada satu kelompok itu dipecah, Bu, sampai dipecah berapa petak, tuh kan? Jangan di satu tempat. Jadi supaya tidak antri sampai berjubel, sampai ada yang jatuh, yang pingsan, yang segala macam. Kasihan juga korban itu, kan? Nah, udah itu untuk sekolah-sekolah juga, Ibu, Bapak, tolong dihidupkan juga koperasi untuk anak-anak sekolah seperti alat-alat tulis yang mereka butuhkan. Kasihan orang tua juga kadang dimintain untuk anak-anak, tapi di sekolah nggak siap. Mau dia swasta, mau dia sekolah pemerintah, kalau bisa tolong diadakan koperasi sekolah untuk alat-alat tulis demi meringankan orang-orang tuanya untuk bersekolah. Nah, itu aja saran saya, Ibu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli dari Palembang. Ini luar biasa ini pertanyaannya dan juga sarannya tadi Bu ya mengenai ketika pengecekan pasar, harga di pasar dan lain sebagainya. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Bu Ruli. Ini masukan. Jadi nanti kita juga akan menjadi, ini masukan banget ya. Nanti ini menjadi perhatian buat kita. Nanti kita coba nanti memang untuk kita memang sering ke pasar itu dengan Satgas Pangan, dengan dinas terkait. Nah, nanti kita kita sarankan lah untuk bagaimana kalau kita lagi monitoring untuk ke pasar-pasar ini supaya tidak memakai baju seragam. Oke, terima kasih Bu Ruli. Biasa masukannya. Siap, kalau dari Mas Rahman sendiri tanggapannya gimana nih Mas dari terkait teman Bu Ruli tadi? Oke, sebelumnya terima kasih Bu Ruli atas informasi yang sudah disampaikan. Nah, seperti peran-peran seperti itu yang sangat kita harapkan saat ini agar bisa menjaga ya program dari pemerintah itu bisa terlaksana dengan baik, karena berarti Bu Ruli ini peka dan juga peduli terhadap pemerintah. Jadi apa yang disampaikan Bu Ruli benar, karena saya juga beberapa kali lihat operasi pasar murah itu antrinya ramenya luar biasa. Jadi di situ membuktikan bahwasanya masyarakat butuh. Namun benar apa yang disampaikan Bu Ruli, berarti kita memerlukan pemetaan kayak gitu. Mungkin pemetaan dan juga membagi menjadi skala-skala yang lebih kecil agar tidak terjadi masyarakat yang ya tadi pingsan dan lain-lain seperti itu. Makasih Bu. Ya, luar biasa ini saran dari Ibu Ruli ini mewakilkan masyarakat-masyarakat lainnya Bu ya. Kita berharap juga nanti selain daripada Bulog dan juga para pengamat ekonomi ini dapat didengar oleh masyarakat dan juga pemerintah luas agar nanti sarannya diterima. Terima kasih Bu Ruli, luar biasa. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Bu dari Aulia Rahma di Oki, nanya untuk Bulog ke Ibu Mercy. Mengantisipasi lonjakan harga yang melonjak naik saat Ramadan dan Idul Fitri, apa yang akan dilakukan Perum Bulog dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tadi Bu? Iya, jadi untuk itu kita kan selalu tadi ada stok, artinya
masyarakat tidak usah panik, kita pasokan kita banyak, stok kita juga mencukupi, juga kita punya yang tadi adanya satgas pangan, adanya satgas kita, ada pengendalian harga sehingga harga-harga ini terpantau. Kita akan melihat dan memang untuk harga sampai hari ini bahkan nanti ke depan kita harus tetap kita pantau supaya tidak ada kenaikan-kenaikan khususnya beras-beras, khususnya sembako ya, khususnya bahan pokok penting gitu ya, untuk apalagi untuk menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini. Ya, jadi ini Bu ya sudah siap dan juga sudah mengamankan stok lah Bu ya, untuk menjelang bulan suci Ramadan juga Hari Raya Idul Fitri. Luar biasa. Nah, mungkin ini kita akan melanjutkan perbincangan kita terlebih dahulu Bu, tapi kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju dan kita akan melanjutkan perbincangan kita yang sempat terputus tadi. Nah, mungkin secara keseluruhan ya saya akan menanyakan ke Bu Mercy terlebih dahulu mengenai evaluasi apa sih Bu yang bisa kita berikan dari Ramadan tahun lalu dan menuju tahun 2026 ini Bu? Ya, jadi untuk biasa kan kalau mau menjelang Ramadan ini tadi panik buying, padahal kita tadi sudah menyiapkan semua persediaan stok kita. Jadi untuk masyarakat untuk tidak panik buying, jadi membelilah sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Jadi ini yang kami harapkan. Jadi untuk evaluasinya bahwa kami menyiapkan semua pasokan, kami menyiapkan semua persediaan yang ada, dan untuk harga kami akan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait, bahkan juga dengan distributor. Seandainya memang yang harus dibutuhkan tadi bahan pokok penting itu, sehingga tidak harga maupun pasokan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, itu tidak menjadi yang untuk kenaikannya tidak terjadilah untuk Ramadan yang akan datang. Nah, tapi apakah dari Bulog sendiri juga ada
inovasi atau digitalisasi Bu mengenai bagaimana kita bisa membeli online mungkin Bu, beras SPHP itu seperti apa Bu? Ya, memang kan sekarang udah zamannya digitalisasi, jadi kita sangat terbuka dan kita juga sebenarnya sudah punya, tetapi memang pada saat ini banyak sekali yang bekerja sama-sama kita, jadi memang kita menyiapkan itu untuk digitalisasi, jadi kami sangat terbuka dengan adanya transformasi juga, dengan adanya informasi-informasi kepada masyarakat, baik jadi masyarakat itu mengetahui bagaimana stok kita, bagaimana didistribusikan di mana saja, dan dapat mudah ditemukan di mana saja. Itu semua kita informasikan ke masyarakat, baik itu melalui sosial media maupun melalui WA group gitu yang kita adakan. Jadi itu pada dasarnya kami sangat terbuka dalam hal transformasi ini. Biasanya juga diinformasikan sebelum adanya operasi pasar murah itu, kita informasikan terlebih dahulu Bu ya, ya betul. Sebelum hari-hari hanya Ibu ya. Biar masyarakat lebih tahu dan tahu ini di daerah mana nih di daerah nantinya. mana, tempatnya di mana gitu. Ya. Dan kalau misalkan kita mau di daerah Ulu tapi kita tinggal di daerah Ilir, boleh juga kan Bu datang ke sana? Oh silakan. Jadi memang itu untuk masyarakat, untuk terbuka ya. Jadi kita tidak membatasi wilayah, jadi bahkan kita menginformasikan ke media-media sosial. Bahkan kita juga rutin kita menyampaikan ke media untuk bahwa kegiatan-kegiatan kita apa, program-program kita apa, sehingga masyarakat sangat mengetahui, sangat tahu di mana saja kalau ada operasi pasar ataupun ada gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah tadi luar biasa. Nah, kalau dari Mas Rahman nih Mas, mengenai evaluasi secara keseluruhan dari Ramadan tahun lalu menjelang Ramadan tahun ini seperti apa? Kalau yang saya evaluasi yaitu saya melihatnya ada fenomena yang unik, yaitu diantaranya selain sembako, dikarenakan ada memang program baru dari pemerintah yaitu program MBG, itu juga perlu kita antisipasi karena mau nggak mau akan terjadi perubahan dan berpengaruh pada sembako, harga sembako di pasaran. Yang kedua yaitu tadi perubahan harga emas, itu sih menurut saya yang paling penting banget. Betul. Jadi daripada kita mungkin selalu mengantisipasi harga yang naik, mungkin lebih baik kita menabung emas juga mulai sedikit demi sedikit, karena saya sudah membuktikan menabung emas tuh benar-benar luar biasa. Saya tahun lalu pernah beli itu 1 gram 1,6, sekarang harganya sudah benar-benar fantastis sekali. Sehingga kalau ada terjadi kenaikan sedikit kita masih tenang kayak gitu dengan persediaan yang kita punya. Mungkin jadi itu sih. kita investasi lah Mas ya, pokoknya untuk diri kita kayaknya sendiri. Boleh mulai deh kayaknya lu pikir. Dari hal kecil. Oke, luar biasa. Nah, mungkin dari Mas Rahman dulu mengenai pesan kepada masyarakat untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Ramadan tahun 2026. Oke, untuk seluruh masyarakat dimanapun berada, harap tetap tenang untuk menjaga stabilitas harga sembako di pasaran, karena pemerintah sudah memastikan bahwasanya persediaan itu aman untuk 4-5 bulan ke depan, jadi kita tidak perlu khawatir. Jadi kita fokus untuk menyambut Ramadan ini, meningkatkan iman, takwa, dan juga mempersiapkan untuk ibadah yang cukup berat juga, karena kita harus sehat fisik kita, sehingga untuk seluruh masyarakat dimanapun berada untuk tetap tidak panik buying, terus mencari juga peluang-peluang investasi dan juga bisnis untuk menambah pendapatan agar nanti di hari raya kita bisa berjaya bersama-sama kayak gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Rahman. Kalau dari Ibu sendiri Bu, pesan untuk masyarakat? Ya, untuk masyarakat, jadi kami berharap tetap tenang seperti tadi. Jadi untuk persediaan sangat cukup dan sangat aman. Itu saja sih. Bisa diinfokan juga Bu terkait dengan masyarakat untuk gerakan pangan murah dan operasi pasar murah kita kepada masyarakat di kapan saja dan apa yang harus ini untuk biasanya, jadi kita Bulog akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk mengadakan operasi pasar dan gerakan pangan murah, dan informasinya itu nanti akan selalu kita munculkan ke media-media, dan masyarakat tidak usah panik ya. Jadi ini akan pasti kami akan melakukan itu dan akan dilaksanakan bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintahan daerah. Luar biasa. Jadi memang semuanya dari segala sektor sudah siap Bu ya untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri dan juga bulan suci Ramadan ini. Kalau dari Mas Rahman sendiri Mas, terakhir Mas pertanyaannya mengenai kesiapan kita kepada masyarakat, apa sih yang harus dipersiapkan kepada masyarakat untuk menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ini? Kalau untuk menyambut Ramadan Idul Fitri, masyarakat tetap yang pertama yaitu memastikan bahwasanya kita tetap bisa menjaga tabungan, dalam artian kita jangan sampai nanti lebih besar pengeluaran daripada pendapatan yang kita dapatkan. Jadi masyarakat harus tetap rasional berpikir, jangan sampai gara-gara tren ataupun pengaruh media sosial nanti kita terpancing untuk membeli barang sebanyak-banyaknya ataupun kita menjadi panik. Nah, kadang-kadang ini yang bisa mengganggu stabilitas perekonomian di masyarakat kayak gitu. Jadi tenang dan juga tetap memastikan bahwasanya kita mempunyai selalu persediaan
boleh juga menyetok tapi jangan berlebihan. Jadi semuanya tetap dalam hal moderat kayak gitu. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mercy Windrayani SEMAK selaku pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Ibu, terima kasih luar biasa hari ini sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan, dan terima kasih juga kepada Mas Muhammad Rahman Bayumi ME selaku pengamat ekonomi UIN Raden Fatah Palembang. Luar biasa narasumber kita hari ini. Terima kasih sudah hadir Ibu Mas ya, luar biasa ilmu yang sudah diberikan hari ini. Dan pemirsa, tentunya dari pembahasan kita sore ini kita mendapatkan gambaran bahwa ketersediaan sembako menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2026 terus diupayakan agar tetap aman, terus juga diiringi langkah-langkah dari pemerintah dan juga seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat menyambut Hari Raya Idul Fitri dan bulan suci Ramadan tahun 2026. Demikian akhir kata, saya Seli Aulia Ramadanti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.